saya mendirikan usaha jahit ini waktu itu setelah lulus sekolah di SMK Negeri 2. Jadi sebelum itu saya itu kerja di penjahit juga, namanya Mafara. Dan Mafara itu ownernya pernah bekerja dengan Dian Pelangi di Jakarta. Nah, jadi setelah itu saya bekerja lama, selama 2 tahun saya bekerja di situ, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan ilmu menjahit, membuat baju pengantin, membuat baju batik, membuat baju kemeja dan lain-lain. Dan juga waktu itu kami belajar memasang payet pada baju pengantin di situ. Dan juga setelah itu saya lulus dari sekolah tahun 2020, itu COVID. Jadi alhamdulillah saya punya mesin waktu itu, mesin ini portable, dan juga mesin itu juga yang membantu saya buat bikin masker. Jadi selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu saya ngejahit masker, bikin masker yang dari pemerintah itu, bikin masker 50 masker kayak gitu. Dan setelah berjalannya waktu, jadi saya memberanikan diri untuk membuat baju kemeja, baju batik, baju pengantin, dan juga memasang payet sampai hari ini. Awalnya itu kan di pertama itu kan ya membuat masker dulu, habis itu lalu sering posting juga di media tentang menjahit. Jadi ada yang order, bisakah bikinkan baju ini, jadi orang itu mengirim model ya satu persatu kayak gitu. Jadi hasilnya itu saya posting lah di Instagram, dan akhirnya ternyata banyak minatnya. Jadi disitulah mulai berkembangnya usaha jahit saya. Dan alhamdulillah juga selama sambil berjalan juga membuka kursus menjahit. Ya itu. Kursus menjahit. Itu yang kursus jahit itu siapa aja yang boleh masuk? Kalau untuk kursus menjahit yang boleh masuk sebenarnya umum. Nah, jadi dia itu boleh orang tua, boleh anak-anak, ya tergantung juga sih. Misalnya laki-laki juga bisa kursus, tapi sejauh ini belum ada laki-laki yang kursus. Jadi yang udah pernah kursus itu ibu-ibu sama anak-anak juga, anak-anak. Nah, itu juga ibu-ibu itu karena kayak misalnya mereka ini nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi inilah ikut di saya untuk kursus menjahit. Terus juga anak-anak magang juga, kadang sebelum mereka magang itu seminggu sebelum mereka prakerja di sini, mereka juga belajar. Kadang ada yang kesini untuk belajar ngejahit dulu kayak gitu. Prakerja itu apa? Prakerja itu praktik kerja industri. Jadi untuk siswa-siswa SMK itu biasanya mereka ada magang beberapa bulan untuk mendalami lah kejuruan mereka itu tadi. Kayak misalnya saya ini kan menerima anak prakerin yang jurusannya tekstil di bidang menjahit ya, seperti ini. Jadi itu dari sekolah mana dia yang kurang gitu? Kalau misalnya untuk di rumah jahit Alda ya, untuk di rumah jahit Alda ini karena di sini cuma satu yang kayak sekolah yang kejurusannya itu di bidang fashion itu ya di SMK Negeri 2. Ya, jadi mereka itu saya ajarkan pertama itu pastinya untuk mengoperasikan mesin jahit dulu kan. Belajar memegang dulu, habis itu ada bagiannya biasanya. Seminggu ini pegang baju kemeja, seminggu ini pegang baju dress. Nah, jadi mereka ini enggak cuma belajar di situ aja kayak gitu, jadi ganti-gantian kayak gitu untuk belajar jahitnya. Kalau kursus tadi apa aja yang diajarkan? Kalau misalnya untuk kursus jahit yang diajarkan itu pertama pastinya untuk mengoperasikan mesin jahit. Jadi mereka ini diajarkan dulu nih untuk gimana caranya menjalankan mesin jahit, memperkenalkan mesin jahit. Terus juga
Lalu setelah itu belajar untuk membuat pola dasar. Pola dasar itu seperti pola depan, pola belakang, pola tangan itu. Lalu masuk di rumus-rumus, dan disitulah nanti ada lagi materi-materinya terkait rumus-rumus itu. Bagaimana cara, kan itu kalau misalnya kita mau bikin baju, kita ada namanya mengukur kan, mengukur badan. Nah jadi hasil ukuran itulah yang masuk di dalam rumus, lalu dicetak ke dalam pola, lalu hasil polanya itu ditaruh di kain. Nah lalu digunting, setelah itu baru dijahit, jadilah sebuah baju. Jadi kalau berbicara pemasaran itu kan pelanggan ya. Jadi saya ini kan mempromosikannya lewat ini aja ya, lewat sosial media. Jadi karena memang tempat kayaknya juga kayak di dalam, masuk di dalam gang. Jadi orang-orang tuh taunya lewat ini apa? Lewat sosial media, kayak misalnya WA, Instagram sama Facebook. Nah jadi mereka ini kadang datang ke saya itu ya ini melalui Facebook, Instagram atau WA itu tadi. Itu random berarti orangnya tuh? Random. Jadi ada yang orang yang kayak misalnya minta bikinkan baju kapal, ada yang baju kapal, habis itu baju batik biasa, ada yang baju pernikahan, ada yang baju bridesmaid, baju keluarga gitu. Jadi itu mereka banyak sih, maksudnya mereka tuh ya orang-orang, bahkan orang-orang yang nggak dikenal, kayak misalnya datang tiba-tiba ngechat di Instagram. Kalau penjualan yang paling banyak orderan masuk tuh buat apa biasanya? Biasanya buat baju keluarga, bikin baju keluarga, baju bridesmaid. Nah baju bridesmaid itu kan biasanya yang dipakai untuk untuk orang yang menikah. Nah jadi itu kan dipakai untuk keluarganya yang menikah. Nah itu biasanya yang banyak, karena itu bikinnya nggak cuma 1-2, bisa jadi 7, 8. Nah di situ yang sering yang paling banyak ya. Kalau boleh tahu apa aja yang bisa dibikin Aldani? Kalau yang bisa saya buat di sini, saya membuat baju pengantin, baju batik, baju dress, baju kemeja, habis itu memasang payet-payet juga pada baju pengantin. Lalu juga kadang saya kan masih ada sisa kain itu tadi, saya buat menjadi seperti ini tempat jarum pentul, keset, habis itu bikin dompet dari kain perca gini. Kalau jahit Aldani nyiapkan kain atau orang lain? Kalau jahit di saya itu sebenarnya bisa dari orang lain bawa kainnya, lalu mereka juga yang milih model, mau model seperti ini itu bisa. Terus juga kalau misalnya ada memang orang-orang yang tua biasanya kayak gitu yang minta tolong carikan bahan, itu biasanya saya yang carikan. Ya jadi terserah sama pelanggannya juga, saya kembalikan di situ. Kalau misalnya memang dia minta saya mencarikan bahan, saya carikan. Kalau misalnya tidak, ya mereka yang bawa. Dan juga kadang kalau misalnya saya itu sebenarnya lebih ke orang yang mencari bahannya, karena kalau misalnya kita mencari bahan itu kan selera orang tuh beda-beda. Ada yang mau bahannya tipis, ada yang mau bahannya tebal. Nah itu jenis-jenis kain itu kan banyak macamnya. Jadi disitulah kita kadang kebingungan juga, orang ini maunya yang kayaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi kadang saya lebih opsinya ya, saya tuh lebih ke mungkin kalau misalnya ibu ada ini, ibu aja yang beli kain kayak gitu. Mungkin ada yang memang betul-betul butuh lah, baru saya yang belikan. Ada nggak kendala yang dihadapi selama ini? Banyak sih ya kendalanya. Kendala mana juga, saya ini masih kuliah juga, saya kuliah semester 7, dan itu saya menjalankan usaha saya ini sambil berkuliah juga kan. Nah jadi lebih ke ini sih, membagi waktunya aja. Kadang misalnya kita orang ngechat minta butuh, bisakah, kan ada yang orang tuh nggak konsisten gitu, kayak misalnya ngomong nih tanggal sekian mau diambil bajunya, tapi tiba-tiba ngechat bisakah diambil bajunya tanggal segini. Nah itu kan kita awalnya udah kayak, saya ini udah mempersiapkan, oh ya hari ini saya kuliah jadi saya harus pergi kayak gitu ke kampus. Nah juga mana orang yang seperti ini kan
kayak ini apa namanya, mana bajunya belum diselesaikan jadi kita keburu ngejar-ngejar kayak gitu. Nah jadi ya itu sih kadang susah ngebagi waktu aja. Terus tapi kalau misalnya untuk saat ini ya, untuk saat ini alhamdulillah karena memang udah dibantu sama ada karyawan juga yang ngebantu, jadi lebih ringan lah, lebih ringan. Jadi mana juga saya udah skripsian seperti ini kan, jadi itu lebih kayak apa ya, terserah kita aja kan sebenarnya mau ngatur waktunya kayak gimana. Cuma yang kemarin-kemarin aja sih yang waktu masih full banget jam kuliah. Nah tapi sekarang alhamdulillah udah lebih enakan. Berapa orang karyawan di sana? Alhamdulillah sekarang ini udah ada 2 orang, dan itu mereka dari siswa juga yang pernah prakerin di sini. Jadi mereka itu waktu 3 bulan itu memang udah saya ajarkan gimana cara bikin baju, dan alhamdulillah setelah lulus ya saya lulus dari prakerin saya tarik kembali. Dapat kembali ya? Iya, untuk membantu saya lagi lah untuk di rumah jahit Alday. Oh, mungkin mereka sambil sekolah ya? Sambil sekolah. Jadi kalau misalnya mereka udah pulang sekolah, jadi saya ini mereka kesini biasanya. Mungkin harapan saya kedepannya itu saya pengen sekali membuat butik untuk baju-baju, membuat butik dan baju-baju yang udah ready kayak gitu. Dan juga saya ini ingin membuka usaha toko kain sebenarnya. Tapi ya itulah, mudah-mudahan aja harapan saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.